kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal irisan kerucut bagian ke-8, yaitu tentang persamaan garis singgung hiperbola. Oke, kita langsung menyimak contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik 0, min 4 pada hiperbola y kurang 2 kuadrat per 30 dikurang x plus 1 kuadrat per 5 sama dengan 1. Kita lihat di sini titiknya ya, terletak pada hiperbolanya. Jadi ini kesimpulannya adalah tipe pertama ya, untuk persamaan garis singgungnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya untuk PGSH tipe pertama, atau kita bisa gunakan konsep sistem bagi adil ya, jadi nggak perlu lihat rumus ya. Di sini y kurang 2 kuadrat kita pecah jadi y kurang 2 kali y kurang 2. Nah, y yang satu ini kita isi dengan y1, yaitu min 4. Ya, jadi di sini min 4 kurang 2 per 30. Dikurang x plus 1 kuadrat sama dipecah juga jadi x plus 1 dikali x plus 1. Tapi x-nya kita isi dengan x1 pada titik singgung ini ya. Jadi 0 ditambah 1 per 5 sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan ya adik-adik. Jadi di sini y kurang 2 min 4 kurang 2 hasilnya min 6 per 30. Dikurang di sini x plus 1 0 tambah 1 itu 1 ya per 5 sama dengan 1. Kita bisa sederhanakan ya, kita bisa bagi 6 ini yang sebelah kiri, ini jadi min 1, yang bawah jadi 5. Nah, karena sama-sama berpenyebut 5, maka kita kalikan dengan 5 ya, supaya tidak ada lagi penyebut, alias bentuknya udah bukan pecahan ya. Nah, di sini y kurang 2 kali min 1 per 5 dikali 5. Jadi bisa hilang ya. Jadi bisa dicoret nih, tinggal pembilangnya aja. Jadi y kurang 2 kali min 1. Min y plus 2. Didistribusi ya adik-adik satu-satu. Kemudian x plus 1 kali 1 ini diabaikan aja ya. Jadi x plus 1 per 5 dikali 5. Ya bisa dicoret ya. Jadi tinggal x plus 1. X plus 1 jangan lupa adik-adik harus dikali dengan negatif. Jadi min x min 1. Jadi min ini untuk dikalikan ke dalam kurung ya. Sama dengan 1 dikali 5, hasilnya 5. Di sini kita rapikan adik-adik ya. Jadi min y kurang x. Jadi plus 2 kurang 1 itu 1. 1 dikurang 5 minus 4. Nah, di sini supaya nggak minus kita kalikan dengan min 1 deh semuanya. Sehingga ini jadi x plus y ya, plus 4 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgung untuk contoh pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua ya adik-adik. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik min 1, min 1 pada hiperbola 2x kuadrat kurang 3y kuadrat kurang 8x kurang 6y kurang 13 sama dengan 0. Ini tentunya tipe pertama lagi ya. Jadi ini x1, ini y1-nya. Kita bisa menggunakan sistem bagi adil ya. Jadi di sini 2x kuadrat, 2x kuadratnya ini kita bisa pecah jadi x kali x1. X1-nya adalah min 1. Oke, dikurang 3y kuadrat. Y kuadratnya kita pecah jadi y kali y1. Y1-nya adalah min 1. Oke, kemudian minus 8 kita bagi dengan 2 dikali dengan x. X-nya kita tambahin dengan min 1 dengan x1. Jadi x min 1 gini ya. Atau ngikutin rumus ini ya adik-adik. Kemudian dikurang 6y, 6-nya kita bagi 2 dikali y ditambah y1. Y1-nya min 1, jadi y kurang 1. Dikurang 13 sama dengan 0. Jadi ini persamaan garis singgungnya tinggal dirapikan saja ya adik-adik. 2 kali min 1 itu min 2x. Min 3 kali min 1 itu plus 3y. Kemudian ini 8 dengan 2 bisa dibagi ya. Jadi 4, ini juga menjadi 3. Jadi minus 4 dikalikan dengan x kurang 1. Kita distribusikan ya satu-satu. Jadi minus 4x. Minus 4 dikali minus 1 jadi plus 4.
Begitu juga dengan minus 3. Minus 3-nya kita distribusikan ke dalam kurung. Jadi minus 3Y. Minus 3 dikali minus 1 plus 3 dikurang 13 sama dengan 0. Minus 2X dengan minus 4X bisa dikerjakan karena ini sejenis ya. Jadi minus 6X. Kemudian plus 3Y dikurang 3Y. Ini kita bisa coret aja nih. Kemudian 4 ditambah 3, 7. 7 dikurang 13, hasilnya minus 6. Sama dengan 0. Selanjutnya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi minus 6X sama dengan 6 ya. Kemudian minus 6-nya kita pindahkan jadi 6 per minus 6. Sehingga persamaan garis yang diperoleh adalah garis X sama dengan min 1. Inilah persamaan garis singgungnya adik-adik untuk contoh kedua. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya ya adik-adik. Diberikan suatu hiperbola x kuadrat per 2 dikurang y kuadrat per 4 sama dengan 1. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola yang sejajar dengan garis 2x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ada kata sejajar adik-adik. Jadi di sini menggunakan persamaan garis singgung tipe kedua, di mana kita harus cari gradiennya adik-adik ya. Kalau sejajar, prinsipnya M-nya pasti sama ya adik-adik. Sama dengan apa? Sama dengan garis ini ya, 2x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal cari gradien dari garis 2x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Gradiennya adalah, kita bisa menggunakan rumus minus A per B. A-nya 2, B-nya min 1. Alias positif 2 ya. Atau cara berikutnya kita bisa menggunakan rumus persamaan garis ya. Jadi Y sama dengan 2X plus 1. Gradiennya itu yang koefisien dari X ya, alias 2 ini ya. Nah, karena sama, jadi kita bisa menggunakan langsung gradiennya adalah 2. Kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung ini ya. Jadi karena di sini X sama H-nya itu 0, kita nggak perlu memikirkan lagi H sama K-nya ya. Tinggal kita isi Y aja. K sama H ini kita abaikan aja ya. Jadi tinggal Y sama dengan M. M-nya kita isi 2 ya. Dikali X. Sebenarnya ini nggak perlu pakai kurung juga ya. Karena kan H-nya 0. Jadi langsung 2X plus minus akar A kuadrat. A kuadrat yang di depan ini adik-adik ya. Ini A kuadrat dan ini adalah B kuadratnya 4 ya. Jadi A kuadrat itu 2 dikali dengan M kuadrat. Di sini M-nya 2 ya. Karena M kuadrat, maka 2 kuadrat 4. Harus teliti adik-adik ya. Kemudian dikurang B kuadrat. B kuadratnya adalah 4. Oke, tinggal kita rapikan. Jadi Y sama dengan 2X plus minus akar 8 dikurang 4. Yaitu 4. Jadi Y sama dengan 2X plus minus akar 4 itu adalah 2. Dari sini kita peroleh garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X tambah 2 dan Y sama dengan 2X kurang 2. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke contoh berikut ya. Contoh berikut. Nah adik-adik di sini kata kuncinya ini ya. Tegak lurus, berarti ini merupakan persamaan garis singgung yang tipe kedua yang berkaitan dengan gradien ya adik-adik. Jadi pertama-tama kita cari dulu gradiennya dari garis X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Caranya jadi M sama dengan min A. A itu koefisien dari X jadi 1 per B. B-nya adalah min 3. Jadi diperoleh gradiennya positif 1 per 3. Karena ini adalah M1 ya. Jadi kalau M1 tegak lurus dengan M2, maka gradiennya saling berlawan kebalikan adik-adik. Masih ingat ya? Jadi kalau M1 1 per 3, maka M2-nya adalah lawannya, jadi minus, karena ini positif kan ya. Kemudian dibalik, jadi 3 per 1. Inilah gradien yang akan kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung hiperbolanya. Bisa tandai ya adik-adik. Nah, selanjutnya di sini kita mendapat persamaan hiperbolanya itu sudah dijabarkan ya. Jadi ini bukan bentuk umum.
maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk umumnya adik-adik. Ya, masih ingat caranya ya adik-adik? Jadi, kita kelompokkan x kuadrat dengan x, y kuadrat dengan y. Jadi di sini min 11 x kuadrat ditambah 22x ya. Kemudian ditambah y kuadrat ditambah 4y. Nah, minus 18 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi positif 18. Kemudian di sini karena sama-sama bisa dibagi min 11, kita bagi dengan min 11 ya. Kita keluarkan min 11-nya, alias kita faktorkan. Ini jadi x kuadrat, ini jadi minus 2x. Ya, karena dibagi dengan minus 11. Kemudian yang y itu nggak perlu diapa-apain ya adik-adik ya. Jadi y kuadrat tambah 4y. Nggak perlu difaktorkan ya. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi kuadratnya supaya menjadi kuadrat sempurna. Maka kita harus isi dengan sebuah konstanta ya adik-adik. Nah, caranya ini kita ambil minus 2x-nya, kita bagi 2, kemudian kita kuadratkan. Minus 2 dibagi 2, itu adalah min 1, kemudian dikuadratkan menjadi plus 1. Jadi, karena di ruas kiri ditambah 1, alias sebenarnya itu dikurang 11 kan ya, karena min 11 dikali 1. Maka di ruas kanan juga harus dikurang 11. Nah, sekarang kita akan melengkapkan kuadrat y kuadrat ini tambah 4y supaya menjadi kuadrat yang sempurna. Maka kita tambahkan dengan konstanta juga ya. Caranya 4y ini plus 4, kita bagi 2, kemudian kita kuadratkan. Diperoleh 4 ya adik-adik. Jadi di sini juga harus ditambah 4. Nah, selanjutnya kita ubah bentuk kuadratnya menjadi kuadrat sempurna ya adik-adik. Jadi ini min 11 dikali, ini x kuadrat kurang 2x tambah 1, kita bisa ubah jadi x. Minus 2-nya kita bagi 2, jadi min 1 ya adik-adik. Kuadrat. Selanjutnya ditambah, nah ini juga ya adik-adik. Ini jadi y plus 4 dibagi 2, jadi plus 2. Nah, inilah bentuk kuadrat sempurnanya adik-adik ya. Kemudian 18 kurang 11, itu adalah 7, 7 ditambah 4, 11 ya adik-adik. Selanjutnya kita bagi dengan 11. Sehingga ini jadi min 11 dibagi 11. Tinggal minus x kurang 1 kuadrat ya adik-adik. Kemudian y plus 2 kuadrat dibagi 11, jadi y plus 2 kuadrat per 11 sama dengan 11 bagi 11, itu 1 ya adik-adik. Jadi di sini ini adalah hiperbola vertikal. Jadi ini yang di depan ya adik-adik. Karena kan rumusnya harus dikurang ya. Jadi y plus 2 kuadrat per 11 dikurang x kurang 1 kuadrat, tentunya per 1 ya kalau nggak ada penyebut, sama dengan 1. Jadi inilah bentuk umum persamaan hiperbolanya. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan rumus PGSH yang tipe kedua ya. Jadi y kurang k tinggal kita langsung ambil ini nih adik-adik, y plus 2 nih. Ya, jadi y plus 2 sama dengan m-nya kita ambil yang minus 3 ya. Jadi minus 3 dikali x kurang h. X kurang h-nya langsung kita ambil x kurang 1. Plus minus akar a kuadrat. A kuadratnya selalu yang di depan ya, jadi ini 11. Sebagai a kuadrat ya, selalu ini ya. Kemudian dikurang dengan b kuadrat kali m kuadrat. B kuadratnya adalah 1 dikali dengan m kuadrat. M kuadratnya jadi min 3 kuadrat itu 9 ya adik-adik. Sehingga ini menjadi y plus 2 minus 3x plus 3 ya adik-adik. Plus minus akar 2. Karena 11 kurang 9. Nah, sampai di sini kita bisa pisah ya. Jadi y plus 2 sama dengan min 3x tambah 3. Kita ambil yang plus. Yang kanan y plus 2 sama dengan min 3x tambah 3. Kita ambil yang min. Ini ya. Kemudian kita rapikan lagi jadi y sama dengan min 3x plus 3. Ini pindah ya. Jadi plus 3 kurang 2. Jadi plus 1 plus akar 2. Nah, inilah PGSH yang pertama ya. PGSH yang kedua adalah y sama dengan
min 3x tambah 3 kurang 2 jadi plus 1 kurang akar 2. Nah, inilah PGSH yang kedua. Oke, sekarang kita simak contoh yang terakhir ya adik-adik, yaitu contoh kelima. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola x kurang 1 kuadrat per 6 dikurang y kuadrat per 8 sama dengan 1 yang ditarik dari titik 2, min 2 di luar hiperbola. Nah, jadi ini merupakan PGSH tipe yang ketiga. Jadi kita harus mengikuti step-stepnya ya adik-adik. Di mana step pertama, kita harus tentukan persamaan garis yang melalui titik ini 2, min 2, jadi ini sebagai P sama Q-nya, dengan cara P sama Q ini kita substitusi ke dalam rumus PGSH tipe 1. Jadi kalau yang kayak gini bentuknya, maka PGSH-nya ini ya. Atau kita bisa menggunakan langsung sistem bagi adil ya, nggak perlu lagi lihat rumusnya. Jadi di sini x kurang 1 kuadrat kita pecah jadi x kurang 1 dikali x kurang 1. Nah, x-nya kita isi dengan 2 ya, dengan P. Jadi 2 kurang 1 per 6 dikurang y kuadrat kita pisah jadi y kali y ya. Y kali y1, y1-nya kita isi dengan min 2 per 8 sama dengan 1. 2 kurang 1 itu 1 ya adik-adik. Jadi ini x kurang 1 per 6. Kemudian min y kali min 2 itu jadi plus ya. 2 sama 8 bisa dicoret. Ini jadi 4. Jadi y per 4 sama dengan 1. Sampai di sini kita bisa kalikan dengan KPK dari penyebut. KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12 ya. Jadi kita kali dengan 12. Jadi x kurang 1 per 6 dikali 12. Bisa dicoret adik-adik ya. 6 dengan 12 jadi tinggal 2 ya. Jadi 2 kali x kurang 1 alias 2x kurang 2 dikalikan juga dengan 1. Kemudian ditambah y per 4 dikali 12. Jadi 3y sama dengan 1 kali 12 itu adalah 12. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi 3y sendirian di ruas kiri ya, sama dengan minus 2x, min 2 pindah jadi plus 2, ketemu dengan plus 12 jadi plus 14. Sehingga y sama dengan minus 2x plus 14 per 3. Inilah persamaan garisnya untuk step pertama ya, jadi udah dapat nih persamaan garisnya. Nah, selanjutnya persamaan garis ini kita akan substitusikan ke dalam persamaan hiperbolanya adik-adik untuk mendapatkan titik singgung. Jadi di step 2, y-nya ini kita masukkan ke dalam sini adik-adik ya. Jadi x kurang 1 kuadrat per 6 dikurang y kuadratnya kita isi dengan ini. Jadi min 2x plus 14 per 3 kuadrat per 8 sama dengan 1. Ini kalau kita jabarkan jadi x kuadrat kurang 2x tambah 1 per 6 dikurang. Ini kalau kita kuadratkan ya, ini jadi 4x kuadrat dikurang 56x ditambah 196 per 9. Karena 3 kuadrat kan ya, 9. 9-nya kita kalikan dengan 8. Jadi 72 sama dengan 1. Nah, adik-adik, di sini kita bisa sederhanakan nih ya. Karena semuanya ini bisa dibagi 4. Jadi kita bisa faktorkan. Jadi seperti ini, x kuadrat kurang 2x tambah 1 per 6. Kita tulis dulu ya. Dikurang. Ini 4-nya kita keluarkan. Jadi x kuadrat kurang 14x tambah 49 per 72 sama dengan 1. Ini kita bisa coret ya, dibagi 4 menghasilkan 18. Nah, sampai di sini kita bisa kalikan dengan KPK dari penyebut, yaitu 18 adik-adik. Jadi x kuadrat kurang 2x plus 1 per 6 dikali 18 itu bisa dicoret kan ya. Jadi ini dikali 3.
Jadi 3x kuadrat kurang 6x tambah 3. Yang pembilangnya ya, jadi dikalikan 3 semua. Kemudian x kuadrat kurang 14x tambah 49 per 18 dikali dengan 18. Jadi penyebutnya udah dicoret ya dengan 18 ini. Tinggal pembilangnya aja. Hati-hati ya adik-adik karena ini harus dikalikan dengan negatif. Jadi negatif x kuadrat plus 14x dikurang 49. Kemudian sama dengan 1 kali 18, 18 ya. Nah ini kita rapikan, 3x kuadrat kurang x kuadrat, hasilnya 2x kuadrat. Negatif 6x ditambah 14x, hasilnya adalah 8x. 3 dikurang 49, itu adalah minus 46. Ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi minus 18, sama dengan 0. Kita rapikan lagi jadi 2x kuadrat tambah 8x. Min 46 kurang 18 hasilnya adalah min 64 ya, sama dengan 0. Di sini kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2. Sehingga ini jadi x kuadrat tambah 4x kurang 32 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Menjadi x tambah 8 dikali x kurang 4 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x sama dengan min 8 atau x sama dengan 4 ya. Kemudian untuk y-nya kita tinggal masukkan nih ke dalam persamaan garis yang di step 1 nih untuk mendapatkan y-nya. Jadi y sama dengan min 2x tambah 14, x-nya kita isi min 8. Ya, sehingga diperoleh hasilnya ini di atas jadi 30 per 3 ya, hasilnya 10. Untuk yang kanan, ini jadi y sama dengan min 2 kali 4 ditambah 14 per 3. Diperoleh y-nya yang atas ini jadi 6 per 3 itu adalah 2. Sehingga diperoleh titik singgungnya adalah minus 8,10 ini ya, dengan 4,2. Nah, step 2-nya sudah selesai adik-adik ya, sudah ketemu titik singgungnya. Step berikut, substitusi titik singgung yang kita sudah peroleh ke dalam rumus PGSH yang tipe pertama ini ya. Jadi, pertama minus 8,10 kita substitusi ke dalam PGSH-nya. Jadi di sini x kurang 1 dikali x1 kurang 1. X1-nya min 8 per 6 dikurang y kuadratnya jadi y kali y1. Y1-nya adalah 10 per 8 sama dengan 1. Nah ini bisa dikerjakan jadi x kurang 1 dikali min 9 per 6 dikurang 10y per 8 sama dengan 1. Ini kita bisa coret adik-adik ya. Jadi dibagi 3, jadi min 3 sama 2. Yang ini juga bisa dicoret, dibagi 2, ini jadi 5, yang bawah jadi 4. Selanjutnya kita bisa kali dengan KPK dari penyebut. 2 dan 4 KPK-nya adalah 4. Ya, jadi di sini x kurang 1 kali minus 3 per 2 kali 4. Nah, 2 sama 4 bisa dicoret ya adik-adik. Jadi tinggal 2 ya. 2 ini kita kalikan dengan minus 3. Minus 3 jadi minus 6 ya. Nah, minus 6 kita kalikan dengan x kurang 1. Jadi minus 6x ditambah 6. Kemudian, minus 5y per 4 kita kali dengan 4. Jadi bisa dicoret. Kemudian, sisanya tinggal pembilangnya. Jadi minus 5y. Ya, sama dengan 1 kali 4. Hasilnya adalah 4. Nah, adik-adik, selanjutnya kita tinggal pindahkan supaya ini jadi positif. Kita pindahkan aja ke ruas kanan ya, kayak pindah ke ruas kanan. Jadi 6x tambah 5y tambah 4 kurang 6 min 2 jadi sama dengan 0. Nah inilah PGSH yang pertama ya. Sekarang kita akan cari PGSH yang kedua dari titik singgung 4,2. Kita masukkan ke dalam rumus PGSH ya adik-adik. Jadi x kurang 1 dikali 4. Jadi 4 ini sebagai x1 kurang 1 per 6 dikurang y kali y1. Y1-nya 2, jadi 2y per 8
sama dengan 1. Adik-adik ini 4 kurang 1 kan 3 ya. Jadi 3 bisa dicoret dengan 6. Jadi 2 di bawah ya. 2 bisa dicoret dengan 8. Jadi ini 4 di bawah. Dan KPK-nya adalah 2 dan 4 adalah 4 ya. Kita kalikan dengan 4. Jadi X kurang 1 kita kalikan dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan 2 ya. Jadi X kurang 1 dikali 2. Hasilnya 2X kurang 2. Selanjutnya dikurang Y per 4 kali 4. Hasilnya tinggal Y sama dengan 1 kali 4. Hasilnya 4. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri jadi 2X kurang Y kurang 2 kurang 4 sama dengan 0. Jadi 2X kurang Y min 2 kurang 4 min 6 sama dengan 0 ya. Nah inilah PGSH-nya adik-adik. Akhirnya ketemu ya. Jadi nggak jauh beda ya adik-adik ya dengan persamaan garis singgung dari irisan kerucut yang lainnya. Dan untuk mengecek pemahaman kalian, kalian bisa mencoba latihan soal berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.